Kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar, Surabaya 9,5. Lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi, bagaimana ke depan? Kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya, kami melihat pertama, kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? 1, air. 2, kesehatan, pendidikan, pangan, papan. Ini contoh 5 layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja Bapak Ibu sekalian. Kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustainabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien, aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Bapak sekalian, kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi, tempat berkumpulnya talent.
Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah, sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja, bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi, di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami berikan catatan, karena kita perhatikan salah satu, next soal pendidikan, salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa, apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa Barat itu ada 388 perguruan tinggi, di Jakarta saja 276, di Jawa Tengah 250, di Jawa Timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot, sekali mereka tersedot jauh dari kotanya, dari wilayah asalnya, potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya, kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman, tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya, tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri, kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasok pangan, mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten, contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan, kontrak 5 tahun. Yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun, apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian, melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami dapat beras dengan lebih murah. Dari sisi mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Termasuk di sini Sawah Lunto. Ada Sawah Lunto di sini ya. Ada Sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. Nah, artinya kota secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik. Adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita terus menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini.
Ini gambarnya JIS, tapi nggak ada rumputnya di sini, Pak. Jadi nggak kelihatan di rumputnya di sini, Pak. Nah, untuk itu semua kami melihat ada 6 rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi, yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan, yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda, yang keenam pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini 6 hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum Bapak Ibu sekalian, ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang, jangan sampai seperti Jakarta. Kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Ke depan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh, Pak. Kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur keluar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar, mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau. Pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Ke depan, alhamdulillah Jakarta sudah diubah. Peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya. Tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi transit oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal, maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 kilometer, KLB-nya lebih rendah tapi cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta, mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Terakhir, nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian, kami inginnya kolaboratif. Kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan. Orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu daerah mengerjakan. Tidak, sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Udah harusnya begitu. Yang tahu siapa? Lah yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik, tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama, impossible. Setiap tempat memiliki kekhasan yang perlu solusi yang berbeda. Karena itu saya mengajak kepada Apexi ini Pak Bima, untuk nyusun sama-sama, itu visinya tadi. Tapi untuk melaksanakan visinya, yuk kita kerja bareng-bareng di sini. Visinya harus sama dulu, tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. 1, kota yang layak huni, enggak usah kembali, biar fokus itu.
layak huni, asri, adil, maju. Itu kita melakukan itu. Untuk itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan. Bapak Ibu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini 4 hal. Unsurnya regulasi. Undang-undang apa yang harus penyesuaian. PP apa yang harus penyesuaian. Keputusan Menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua. Tidak bisa yang tahu hanya Jakarta, justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak, lapis ketiga nih Pak, pro-konnya. Stakeholder mana yang akan tidak setuju, stakeholder mana yang akan setuju atas 4 hal yang akan dikerjakan ini. 4 hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini, satu kami tawarkan apa visi ke depan, gagasan, narasi, karyanya kami sampaikan. Tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba, kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga, mengelevasi desa, dan memajukan negara. Dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata. Jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari. Dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Mengawali dengan analogi cahaya lampu untuk Indonesia terang di masa depan. Pak Anies, Apexi itu ada 6 komisariat. Ada 6 ketua, 6 kepengurusan, dan kami sudah menyepakati kalau dibuka pertanyaan pasti yang angkat tangan banyak sekali, waktu nggak cukup. Izin untuk memberi kesempatan kepada 2 perwakilan komisariat, ya Pak Dhani, kita undang 2. Yang pertama dari komisariat 2, yaitu wali kota. Ini yang paling ceria, yang paling suka bernyanyi. Wali Kota Lubuk Linggau, kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu kami cintai Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya Wali Kota Lubuk Linggau, mewakili daripada teman-teman Komwil 2 Sumatera bagian selatan yang terdiri dari 10 kota. Jadi kami 10 kota, dan yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya. Juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal, ya, kepegawaian, dan juga pendidikan, Pak. Yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil alih sama provinsi. Nah, kemudian zonasi, dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin otonomi baru, Pak. Jadi daerah otonomi baru, DOB, ya sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali Lubuk Linggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pak Anies pasti sangat memahami, ya. Khusus soal, ya, karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA. Gitu. Masalahnya SMA, ya. Keluhannya sama wali kota, Pak. Ya. Bukan sama gubernur. Yang kedua, pembentukan daerah baru, Pak Anies. Ya, banyak keinginan untuk membentuk
wilayah-wilayah baru, tapi kan ada moratorium. Jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin, apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana? Iya, Pak. Kira-kira Terima begitu. kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk berikutnya dari Komisariat 4 kami persilahkan Wali Kota Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, saya mewakili rekan-rekan Wali Kota Komwil 4, ada 13 kota dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terkait kondisi kota, bahwa kami ini di kota harus banyak membangun. Dengan apeksi yang bersinergi, berkolaborasi, tentu saya selaku Wali Kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil ketiga di Indonesia juga ingin kota kami maju. Begitu pula teman-teman wali kota yang lainnya. Namun kendala yang kami hadapi salah satunya adalah terkait dengan fiskal daerah. Kami memang didorong bagaimana setiap daerah itu memiliki kemandirian fiskal. Dari anggota Komwil 4 ini mungkin baru kota Surabaya yang memiliki kemandirian fiskal daerah di atas 50%. Namun di sisi berbeda kami melihat anggaran atau fiskal di kementerian ini kan cukup besar, cukup tinggi. Sehingga ada ketimpangan atau kesenjangan terkait fiskal di kementerian dengan di daerah. Padahal kami ingin daerah kami ini maju, kami bisa membangun segala sarana prasarana infrastruktur termasuk yang tadi layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di daerah. Nah, bagaimana tantangan tersebut bisa dijawab jika kedepannya dari gagasan Pak Anies yang disampaikan ini kalau ditakdirkan bisa menjadi presiden berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali. Pak Anies kami persilakan. Terima kasih. Pertama terkait dengan SMA, Bapak sekalian. Ini dialami juga di level provinsi, Bapak sekalian. Terkait dengan universitas. Jadi banyak provinsi-provinsi juga yang dalam situasi perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi dan memiliki kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Jadi ini adalah salah satu aspek dari, coba dikembalikan ke slide 4 tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan yang perubahan itu ini mohon menjadi perhatian, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, ini terbuka untuk kita review sama-sama, mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah. Jadi terkait dengan SMA, terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten, kota, kemudian SMA di provinsi. Bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi barangkali itu mudah. Tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota. Jadi saya rasa ini concern yang valid. Bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini, ketika undang-undangnya dibuat. Jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Oke ini Pak. Kemudian penambahan daerah baru, sekarang ada moratorium. Bapak sekalian, di sini kita harus bijak. Kenapa bijak Bapak sekalian? Kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan, betul ya Pak Bima, 5 jutaan? Kemudian
wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat, dikelola oleh satu bupati. Ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam satu kabupaten. Jadi Bapak sekalian, saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan, go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Grup ini merasa tidak bisa, lalu dia harus membuat wilayah baru. Nah ini yang harus dikelola nih. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, Bapak sekalian, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik, karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, maka ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa? Teknokratik. Teknokratik, teknokratik, teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu Bu Wali Kota Mojokerto yang saya hormati, tentang kekuatan fiskal, ya ini juga salah satu concern kami Pak. Dari awal tadi saya sampaikan, kemandirian kota itu sangat rendah. Kota harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu. Nah uniknya Bapak Ibu, di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan. Tapi kalau pedesaan ada kementeriannya yang mengurus pedesaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Apeksi saja itu menjadi asosiasi tapi dia bukan menjadi sebuah badan yang secara serius memberikan perhatian pembangunan kota. Bahkan kalau kita bicara tentang tata kota, ada ketimpangan yang serius tentang kualitas perencanaan tata ruang kita. Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari Kementerian Tata Ruang tidak akan murah mencukupi karena mereka mengcover semua. Harus ada yang perhatikan ini. Jadi kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan, porsi ke kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional, ini harus dikoreksi. Kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini menjawab dari Ibu Wali Kota Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini saya titip Bapak Ibu, kalau boleh Pak Ketua Apeksi, bahwa 4 hal ini kita ingin rumuskannya sama-sama. Kami tidak ingin apa yang menjadi visi besar itu akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik, diterapkan sama untuk seluruh wilayah yang ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik
memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies, artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota. Bapak setuju atau tidak, Pak? Jangankan soal undang-undang, badannya saja kita tidak punya sekarang. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak. Sementara kita tidak punya kekhususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Jadi kita membutuhkan itu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Saya melihatnya begitu. Kalau saya usulannya adalah badan dulu, badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan, kemudian disusun roadmap-nya. Dan roadmap itu kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu, Pak Dhani. Terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies. Agak kenceng nih tepuk tangannya nih. Pak Anies, ini ada 4 materi kebijakan yang diteruskan, yang dikoreksi, yang dihentikan, dan apa yang baru dibuat atau harus dibuat. Izin menyampaikan 4 itu sudah disusun oleh teman-teman semua Pak Anies. Seluruh komisariat wilayah telah memikirkan 4 hal itu dan ini diserahkan untuk menjadi bahan kampanye Pak Anies bisa juga. Karena rasanya ada di situ semua. Terima kasih Pak Bima, Pak Dhani yang sudah membuat ini lengkap. Kami terima kasih, ini saya bawa. Tapi kalau boleh usul Pak, biasanya rekomendasi ini tuh jarang menyebut poin nomor 3. Poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan. Oke, kenapa? Yang terjadi kita itu bertumpuk-tumpuk tambah regulasi, tambah program, tapi tidak berani melakukan discontinue atas yang kemarin kita anggap salah. Oke? Jadi kita tambah, yang bermasalah nggak berani dihentikan. Nah saya usul yang bermasalah apa? Tolong ini kasih tahu. PP-nya mana, undang-undangnya mana, peraturan menterinya mana. Kalau itu ada, insya Allah nanti eksekusinya jauh lebih mudah lagi. Gitu ya, makasih. Makasih Pak Bima. Siap Anies, kita tambahkan yang perlu dihentikan. Kalau teman-teman berani nanti kita tambahkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Telah diberikan rekomendasi dari Apexi ke-16 tahun 2023. Terima kasih kepada 2 moderator yang sangat luar biasa dan tentunya terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah berkenan untuk menjadi narasumber. Ada tentu saja kenang-kenangan dari Ketua Dewan Pengurus Apexi dan juga Wali Kota Makassar yang akan diberikan kepada narasumber diskusi panel kita yang kedua hari ini. Mohon izin boleh agak maju di depan. Betul sekali, saat ini adalah diberikan sebuah kenang-kenangan dari Apexi dan juga Wali Kota Makassar untuk
narasumber kita hari ini di diskusi panel yang kedua, Bapak Anies Baswedan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat kepada seluruh anggota APEXI yaitu Ketua Komwil 1 sampai dengan 6, Wali Kota seluruh Indonesia anggota APEXI untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan melakukan 2 sesi foto. Akan disiapkan di bagian belakang sudah ada tangga berjajar yang bisa membantu seluruh wali kota se-Indonesia, anggota APEXI untuk mengambil posisinya masing-masing. Saya akan bantu pandu untuk 2 kali sesi foto. Terima kasih kepada tim protokol Kota Makassar yang tentu saja telah membantu acara berjalan dengan sangat baik. Dan kita sudah bersiap untuk melakukan sesi foto yang pertama. Kita akan kepalkan tangan kanan. Ada yang mau disampaikan di sini Pak Anies? Cukup ya? Kepalkan tangan kanan kita dan kita akan bantu. APEXI Sinergi, APEXI Sinergi, APEXI Sinergi. Satu foto lagi. Jika berkenan kita ambil foto selfie terlebih dahulu dan kamera akan dipegang oleh Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan pemegang kamera untuk sebelum bisa selfie Bapak Ibu sekalian ada yang terlupa. Jadi kami menyiapkan sebuah buku yang berisi transformasi perkotaan, kasusnya Jakarta yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, 2 buah buku ini nanti kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian masing-masing 2 kopi. Mudah-mudahan manfaat. Secara simbolis pada Pak Ketua dulu Pak. Nah sekarang selfie-nya. Ini semua yang pernah kampanye pasti tahu cara selfie Pak. Oke. Nah, kita berikan kesempatan hanya Pak Anies yang memegang handphone, mohon maaf. Hanya Pak Anies saja yang memegang handphonenya dan kemudian dilakukan sesi foto bersama. Bukan selfie saja ya, wifi ya, berfoto bersama. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27 dan Gubernur DKI Jakarta ke-17. Luar biasa, kita masih memiliki diskusi panel yang ketiga. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber diskusi panel kedua, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ke-17 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Segera kita akan memasuki diskusi panel yang ketiga. Untuk itu mohon berkenan dapat memberikan langkah kepada Bapak Anies Baswedan karena akan memiliki agenda berikutnya. Kami persilahkan pada Bapak Anies Baswedan untuk bisa melaju ke agenda selanjutnya. Oke, mohon kesediaannya teman-teman media. Kami mohon kesediaannya, kami masih memiliki diskusi panel yang ketiga.
Terima kasih sekali lagi, kita berikan kesempatan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk bisa melakukan agenda kegiatan berikutnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ke-17, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27. Itu naikin.